106 Diam Tirta Smart Energy. Ya, Smart Agent. Jadi seperti biasa nih ya, tadi udah dibahas tentang amarah ya, kurang lebih amarah tuh suatu ekspresi bentuk kita, luapan emosi ya. Jadi kadang emosi tuh bisa berupa sedih juga, bukan marah doang emosi ya. Bisa sedih, bisa takut, bisa marah ya tadi juga gitu, bisa bahagia juga gitu. Tapi luapan ekspresi emosi yang nggak boleh itu adalah amarah, karena amarah tadi itu ya bisa menyebabkan hal-hal buruk yang akan berdampak bagi diri kita dan orang lain. Contoh sederhana deh, buat diri kita bisa buat orang-orang yang berumur ya, bisa naik darah, artinya bisa serangan jantung gitu kan karena kaget gitu kan, terus marah. Aduh, jangan lah ya. Dan buat orang lain tadi itu ya, karena mulut tuh sangat tajam sekali, lebih tajam daripada pedang gitu kan istilahnya. Itu bisa membuat orang lain tersinggung, buat orang lain marah, buat orang celaka gitu kan, dengan memfitnah misalkan, nggak boleh. Nah, di sini kita bakal membahas dikit dulu ya, sebelum kita boleh nggak sih marah lebih daripada 3 hari. Nah, sebelum ke sana kita nih akan mengungkap sebuah fakta bahwa iblis mempermainkan manusia pemarah. Buat Smartizen yang suka marah tolong dengarkan ya. Jadi ini ada suatu riwayat nih ya, Smartizen ya, menyebutkan bahwa iblis datang menampakkan diri di hadapan seorang rahib ya. Seorang rahib lalu bertanya, akhlak manusia yang mana yang banyak membantumu wahai iblis? Iblis menjawab, marah. Sungguh pada waktu marah saya mempermainkan ia, bagaikan anak kecil membolak-balikan permainan bola. Demikian berbahayanya amarah yang diperturutkan hingga Rasul berpesan, hindarilah kemarahan karena ia merupakan bara yang dinyalakan di dalam hati wahai anak Adam. Jadi maksud Nabi itu ya menghindari segala amarah, karena ibaratnya amarah itu seperti api yang ada dalam hati kita. Ketika api sudah masuk ke tubuh kita, maka akan bisa terbakar. Setidaknya pasti bakal akan terbakar dalam tubuh kita sendiri gitu. Dan bisa juga api itu bisa menjalar ke orang lain. Ya kita tahu sih api ya. Kalau misalkan rumah satu kebakar, tetangganya sampai beberapa rumah bisa kebakar juga. Sama juga dengan amarah, orang-orang akan terkena dampaknya gitu. Rasulullah pun menjanjikan derajat tinggi bagi mereka yang mampu mengendalikan marah. Barang siapa menahan marah padahal ia sanggup untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di atas kepala para makhluk di hari kiamat, hingga ia menyuruhnya untuk memilih bidadari manapun yang ia hendakinya. Masya Allah. Jadi buat orang-orang yang sabar, orang-orang yang nggak marah, gampang marah ini ya, jadi nanti pada hari kiamat kata Rasulullah memilih bidadari manapun yang dia hendakinya. Masya Allah, luar biasa banget nih ya. Jadi sikap-sikap baik itu tentu pasti akan balasan yang sangat luar biasa tentunya ya. Perangkap setan yang ketiga ya, yang selanjutnya tadi itu adalah nafsu syahwat kepada wanita. Oh, itu nggak boleh juga. Tapi kita bakal berfokus ke yang marah-marah tentunya ya. Jadi amarah tuh bisa kita dipermainkan dengan syaiton. Tadi itu syaiton. Seton suka orang-orang yang suka marah, orang-orang yang selalu menganggap dia ngerasa lebih tinggi. Salah satunya misalkan ada orang yang mungkin natap sebentar, tiba-tiba langsung marah, apa lu natap-natap? Waduh, padahal kan ya mungkin ya kebetulan doang, emosinya menggebu-gebu gitu. Karena ya pada dasarnya yang maha kuat, yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk lemah. Seharusnya sama manusia kita harus saling menghargai, menghormati. Karena manusia juga makan nasi, manusia juga bernapas kayak kita, pengen hidup. Kenapa kita harus marah-marah sih? Banyak orang yang marah-marah nggak jelas. Marah karena suatu hal sepele. Apa ya bahasanya ya, emosian. Itu tuh nggak boleh. Dan ya jangan lupa pula ya, orang emosian bakal dijauhi sama temen, didekatkan dengan syaiton. Nggak percaya ya silakan, kalian jadi orang pemarah deh, misalkan bercandaan temen, tiba-tiba lu maksudnya apa ngata-ngatain gua kayak gitu ya, padahal kan udah satu circle, masih aja baperan, masih aja suka marah. Gimana orang mau respect kalau orang suka marah terus? Lagian kasihan tadi itu ya, kalau orang suka marah bisa naik darah tinggi terus ya. Aduh, coba kalau orang sabar kelihatannya adem, tentram, aduh enak dilihat. Tapi kalau nggak marah mah bawanya emosi, napas gede gitu kan, ngas-ngos, matanya patah pelotot. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Emosi marah itu hal yang wajar, manusiawi. Ini yang saya maksud adalah
orang-orang manusia pemarah yang bawanya marah terus gitu kan. Bawanya tuh kayak nggak untuk baik tuh sulit. Kebanyakan marahnya nggak boleh ya Smartizen ya. Nah, baru nanti habis ini kita bakal membahas kira-kira marah terhadap teman atau sama manusia lebih dari 3 hari itu boleh nggak sih? Kan sering kita dengar tuh istilah kayak gitu. Jadi mari nanti kita lihat ada lagu dulu dari Saben Gambus, Ya Habibal Qalbi. 106 di Untirta Smart Energy. Yes, Smartizen selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya ya buat saudara-saudari sekalian yang menjalankan. Jadi seperti biasa buat Smartizen yang baru gabung nih bersama Heri di Kumadai, Kumajula Maghrib Dakwah Islam. Ayo langsung mendengarkan, ini ada info-info dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bakal penyiar share buat kalian semua tentunya ya. Jadi hari ini kita membahas tentang mengendalikan amarah. Tadi udah tuh ya tentang apa itu amarah. Amarah itu adalah salah satu hal yang bisa dipermainkan oleh iblis, oleh syaitan. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi nih hal-hal yang sering kita dengarkan, katanya kita tuh nggak boleh marah lebih dari 3 hari. Penjelasannya seperti apa? Jadi kayak gini ya. Jadi perihal marah tidak boleh dari 3 hari pernah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW nih ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Ini hadis riwayat Muslim loh ya. Jadi hadis ini menandakan bahwasanya orang yang baik ketika ada 2 orang nih yang mempunyai clash, problem, konflik gitu ya kan, akhirnya bisa diem-dieman gitu kan. Orang yang terbaik adalah orang yang mengawali gitu, kayak misalkan ya udah saya minta maaf ya kalau kemarin ada kesalahan atau apa. Itu orang yang terbaik. Orang yang mulai obrolan dulu kayak sorry mungkin saya emosi kemarin jadi gitu. Itu yang baik ya. Jadi tidak menurunkan derajat seseorang ketika memulai minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti salah juga. Minta maaf tuh mungkin bahwa oke, ini baik-baik aja dan akan ingin memulai segera perdamaian, karena nggak enak cuy, ada masalah tuh jelas nggak enak ya. Selanjutnya juga nih ada hadis riwayat Muslim lagi. Barang siapa di antara kalian yang melihat atau suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Nah, tentu setiap manusia pernah merasakan yang namanya mendapatkan perlakuan buruk dari seseorang. Tapi dari sikap ya yang mereka berikan kepada kita, harus bijak pula dalam bertindak. Ingatlah untuk tidak selalu membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Ini bener banget Smartizen ya. Meskipun ada orang yang kayak ngeledek kita, body shaming entah apa ya, dalam agama Islam lebih baiknya kita tidak membalas dengan hal buruk-buruk lagi. Misalkan orang ngeledek kita hal bodoh, misal kita lalu juga bodoh, itu akan menjadi perdebatan hal yang malah merugikan satu sama lain. Kita ngapain berdebat orang yang ingin meledek kita gitu. Biasanya kita diamkan aja, dia juga bakal capek sendiri kok. Kecuali ada kecualinya. Kecuali dia itu melanggar property right kita. Kayak misalkan memfitnah kita, jelas itu jangan. Atau menyentuh gitu ya, dengan menzalimi gitu kan tubuh kita ataupun keluarga kita, baru kita lawan. Tapi kalau untuk meledek-ledek doang mah ya udahlah ya. Itu untuk mancing-mancing emosi aja biasanya ya. Orang-orang yang subuh pendek biasanya kayak gitu tuh. Tidak lengkap rasanya kalau tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Ini tersirat di Quran surat Fusilat ayat 35, ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Maka dari itu janganlah pernah menciptakan permusuhan, apalagi saling membenci, karena itu adalah perbuatan syaitan. Jelas ya, impian, cita-cita syaitan adalah memecah belah kita selaku umat manusia yang di tengah-tengah kita hidup rukun gitu. Biasanya ada aja tuh yang memancing-mancing emosi, entah itu membahas tentang suku, ras, agama, hal-hal yang sensitif.
Itulah ya, kita makanya sebagai makhluk yang sempurna ya, makhluk yang tercipta dari tanah, syaitan itu hanya menjadi ngehasut kita, bahkan dia jadi menggoda gitu sampai hari kiamat nanti. Kita nggak boleh kalah. Tadi itu yang membahas tentang kira-kira boleh nggak 3 hari? Tidak boleh ya ternyata ya di hadis ini tadi itu. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Itu ya. Artinya ya janganlah lebih dari 3 hari itu. Ya lebih bagus sih ketika ada problem masalah dibahas waktu itu juga. Biar tahu problem masalahnya, biar kalau emang udah aja ada jalan keluarnya bisa saling maaf-maafan. Sekali lagi, orang yang terbaik adalah orang yang memulai obrolan, ya entah itu minta maaf, entah itu ayo kita cari jalan keluarnya, kira-kira biar ketahuan nih siapa yang salah paham, saya atau Anda, atau yang salah segala macam, biar kita enggak takutnya ya problem yang telah diterpa orang tersebut itu hanya salah paham saja. Banyak yang kejadian gitu kan. Jadi ya lebih baik kita untuk memulai obrolan dulu. Lebih baik minta maaf. Minta maaf tuh tidak merendahkan kita ya. Jadi minta maaf itu bentuk kedewasaan juga. Gitu Smartizen ya. Moga-moga bermanfaat nih pertanyaan yang tadi itu. Jadi masih ada pembahasan lagi. Sehabis ini kita bakal membahas tentang hadis larang marah. Larangan tentang marah. Tadi kan udah banyak, kita lebih dalam lagi tentunya ya. Jadi ada lagu dulu nih dari Marshanda dengan menyebut nama Allah. 106 dia Untirta Smart Energy. Ya lanjut pembahasan tadi Smartizenku. Jadi oke, yang lagi nungguin sholat Isya ya, menuju waktu sholat Isya, jadi santai dulu, kalem dulu, masih ngedengerin aja terus di frekuensi 106 dia Untirta di programku Madai Ku Menjelang Maghrib Dakwah Islam. Ya, masih membahas tentang mengendalikan amarah. Kali ini kita bahas tentang hadis larang marah itu seperti apa. Hadis larangannya ya. Jadi sifatnya adalah dalil perintah ya dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadis umumnya dibacakan sebagai peringatan untuk menahan amarah. Jadi ya yang artinya nih dari hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ya Rasulullah, maksudnya Rasulullah bersabda kok ya Rasulullah, orang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari ya. Nah, jadi orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat. Ini ibaratnya analogi ya. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Orang yang bergulat itu biasa mengandalkan ototnya ya, mengandalkan ototnya yang kelihatan banget nih. Kalau emang keker gitu, berarti dia kuat gitu kan. Tapi ya untuk menahan diri ketika marah itu lebih susah. Melawan orang lain tuh sekilas susah tapi sebenarnya gampang. Tapi untuk melihat lawan sendiri, diri sendiri, kesannya gampang tapi sebenarnya susah banget. Salah satunya soal amarah ya. Kita amarah kan gak ada yang tahu. Meskipun kita gak marah tapi dalam hati terus bergejolak gitu kan, dengan kata-kata umpatan. Wah itu gak boleh. Ini menandakan bahwa benar-benar harus dijaga ya. Harus dijaga soal yang amarah ini. Karena emang cukup sulit, sangat sulit bahkan tuh kata Nabi juga. Hadis kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu terus mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian bersabda, "La tagdob." Artinya jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada orang nih yang nanya ke Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul," katanya, "berilah aku wasiat nih." Beliau, artinya Nabi Muhammad menjawab, "Jangan marah." Orang itu nanya, "Ya Allah, ya Rasul, beri saya wasiat nih." Terus dengan terus jawaban Nabi Muhammad itu tagdob, yang artinya jangan marah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad ya, karena dia datang gitu kan ya, datang kepada tengah-tengah manusia umatnya untuk memperbaiki akhlaknya. Nah pertanyaannya, akhlak amarah baik apa enggak? Ya jelas enggak baik. Makanya Nabi Muhammad perbaiki ketika orang amarah. Nih ada tipsnya nih. Tipsnya mungkin tadi ya. Ketika orang ini beramarah, lebih baik dengan kepala dingin. Karena biasanya amarah ada emosi, dikit-dikit bisa nampol, dikit-dikit bisa melakukan hal yang tidak diinginkan. Maksud jangan marah di sini memiliki dua makna ya, yang perlu diketahui nih Smartizen nih. Yang pertama, menahan diri
ketika ada sebab yang membuatnya marah sampai akhirnya tidak marah lagi. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istrinya, maka seorang perlu mengingatkan dengan berkata, bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Jelas nih ya, ini talak nih nggak main-main nih. Kalau emang udah talak 3 itu harus harus dinikahkan ke orang lain dulu. Apa sih namanya, lupa gitu. Ini kan bahaya. Apalagi ketika mulut seseorang mengeluarkan kayak misalkan kalimat yang menyakiti orang. Waduh, itu orang bakal akan berdampak buruk. Apalagi anak bayi ini, anak kecil nih, jangan sampai nih jika smartizen di rumah yang mendengarkan menjadi orang tua, anak kecil yang biasanya dimarahi itu bisa jatuh kenanya psikisnya itu bisa kena berkali-kali lipat. Misalkan kamu nih bodoh, waduh, anak itu bakal mengafirmasi, oh, berarti saya bodoh dong, saya susah untuk pinternya. Bisa jadi kayak gitu smartizen. Makanya hati-hati ya di setiap perkataan. Selanjutnya ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang dapat menahan amarahnya ya. Beliau bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Yang tadi itu dibahas ya. Jadi luar biasa ya, kenikmatan yang sangat luar biasa sekali ketika kita melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu ya, ketika kita amarah lebih baik kita menahannya dulu, mengontrol emosi, karena biasanya ketika kita menentukan sikap, mengambil keputusan ketika marah juga nggak boleh smartizen. Bisa jadi karena amarah tuh karena bisikan syaitan, bisa jadi karena hawa nafsu saja. Ya udah, kamu pergi dari rumah. Waduh, itu kan kayak ngambil solusi ketika anaknya bandel, anaknya misalkan beneran pergi ke rumah nggak balik-balik gimana? Ya, itu bisa jadi penyesalan suatu hari nanti. Jangan sampai tadi itu ya, mengambil keputusan yang krusial misalkan ya, itu ketika sedang marah. Bisa jadi itu akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan, merugikan sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan orang-orang yang kita sayangi smartizen. Jangan sampai ya. Jadi sekali lagi, amarah itu akan berdampak buruk kepada kita dan orang lain. Tentu tadi itu ya, bahwasanya Nabi Muhammad menghimbau supaya umatnya jangan suka marah. Tadi wasiat, ketika ada orang nanya wasiat apa yang mau beliau kasih, jangan marah, janganlah marah, janganlah marah. Karena ketika marah udah kayak bukan manusia gitu ya nggak sih? Biasanya orang marah tuh emosian, bawanya pengen nampol, bawanya pengen keluar kata-kata kasar yang membuat sakit hati orang. Waduh. Selain ketika marah, selain bisa menyakiti fisik orang, juga bisa menyakiti hati orang. Itu kan sama-sama sangat berbahaya. Moga-moga kita smartizen ya terhindar ya dari sifat yang kayak gitu. Jika kita memang ada bibit-bibit sifat seperti itu, marilah kita cool down, chill gitu, kalem aja, slow gitu ya. Pakai kepala dingin. Tidak semua masalah itu harus didulukan dengan emosi ya. Kalem, obroli baik-baik, cari solusinya, semuanya gak harus dari emosi. Oke, smartizen, habis ini kita bakal ngasih tahu nih cara mengendalikan marah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Penasaran kan? Tentu penasaran dong. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 Diam Tirta. 106 Diam Tirta Smart Energy. Ya, masih membahas tentang mengendalikan amarah. Jadi ini ya, yang akhir kita bakal membahas tentang cara mengendalikan amarah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini penting, boleh dicatat smartizen ya yang baru gabung nih. Gimana sih cara kita mengendalikan amarah? Biasanya kita kadang sulit gitu kan ya, kalau lagi emosi tuh bawaannya ya marah terus ya, marah aja bawaannya. Supaya orang kayak ngerasa ketika kita marah tuh orang tuh di bawah kita seolah-olah rajanya gitu. Aduh, jangan kayak gitu ya. Yang pertama ada membaca kalimat ta'awuz dari sahabat Sulaiman bin Surd ya. Beliau menceritakan suatu hari raya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada 2 orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
marahnya akan hilang. Al-Bukhari dan Muslim hadis riwayatnya ya. Jadi tips nih dari Nabi Muhammad SAW, ketika kita emang lagi marah, lagi naik tinggi nih ya emosinya nih ya, jadi membaca ta'awudz, kalimat ta'awudz yakni auzubillahi minasyaitonirrajim, jauhkanlah kita dari syaitan-syaitan yang terkutuk tentunya ya. Jadi insya Allah karena emang amarah tuh biasanya timbul dari syaitan, maka insya Allah akan hilang. Selanjutnya ada berusaha diam dan jaga lisan. Dia merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Ahmad dan Syu'aib al-Arnaud menilai Hasan ya, Hasan lig khairi. Artinya diam itu bukan berarti tidak lari dari tanggung jawab, enggak. Diam itu kayak ketika orang marah kita lawan lagi itu nggak bakal selesai. Kayak lawan orang mabuk aja. Dia tuh kadang lagi emosinya, dia itu bukan jadi diri sendiri 100% gitu. Lebih baik diam. Nanti kita mulai obrol lagi ketika udah tenang ya. Rasulullah juga mengingatkan sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkan ke neraka yang di dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Selanjutnya ada mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi, bener kan? Dan lebih tinggi ya, dan lebih tinggi lagi. Semakin dituruti dia semakin ingin lebih tinggi lagi. Dengan posisi lebih tinggi dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan perawinya dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arnaud. Ya ini artinya ketika marah itu kita harus beda posisi nih. Ketika berdiri cobalah duduk. Ketika duduk marahnya cobalah mungkin berdiri, atau jangan berdiri seolah-olah jadi malah naik ya. Cobalah tidur, cobalah posisi yang tenang supaya amarahnya bisa mereda gitu ya. Ingat hadis ini ketika marah dari Mu'adz bin Anas al-Juhaini. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Tadi itu ya membahas orang-orang yang sabar akan diberi kenikmatan yang sangat luar biasa di hari kiamat nanti. Yang terakhir yakni segera berwudu atau mandi. Marah itu datangnya dari syaitan. Setan diciptakan dari api nih Smartizen. Maka orang yang amarah dianjurkan berwudu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan nih, hadis dari Ruwah Asy'adi ya. Dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini menandakan bahwa amarah itu timbulnya dari api gitu kan, membara, kata Nabi Muhammad juga kan, bara api dalam hati. Maka solusi terbaiknya adalah kita berwudu atau mandi supaya emosinya turun gitu kan. Dan nilai pahala juga ya, jelas ya. Amarah, ketika marah berwudu, jarang banget tuh kan. Hanya orang yang punya keimanan tinggi tuh ketika marah berwudu. Moga-moga Smartizen kita seperti itu semua ya. Jadi orang yang meskipun ya amarah itu sekali lagi normal, itu manusiawi. Tapi ketika amarah yang selalu dikedepankan untuk menindak sesuatu, itu salah, itu nggak baik, itu nggak boleh ya. Dari itu moga-moga ini bermanfaat buat Smartizen semua. Tips cara supaya mengendalikan amarahnya ini langsung dari Rasulullah ya yang memberitahu dengan membaca kalimat tadi itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ketika kita marah di posisi berdiri, hendaklah duduk. Ketika kita marah sedang duduk, maka cobalah tiduran supaya amarahnya reda. Dan lebih baik lagi ketika marah itu berwudu. Coba 3 praktek itu, 3 cara itu kita praktekkan. Moga-moga kita menjadi orang yang lemah lembut. Amin ya rabbal alamin ya Smartizen ya. Oke, langsung saja ada lagu dulu nih dari Opik ya, astagfirullah. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 Dion Tirta. 106 Dion Tirta Smart Energik. Iya Smartizen, kalau tandanya udah menurun ya artinya kita udah di akhir
pertemuan. Cuman ya jangan lupa besok kita bakal bertemu lagi tentunya ya di program tercinta kita Kumadai, Kupu Jelang Maghrib Dakwah Islam, seperti biasa dari jam 5 sampai jam 7 malam bersama Heri tentunya ya. Jadi karena udah jam 7 lewat dikit nih, kita harus undur diri, mohon maaf nih ya. Moga-moga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.